Kan ada gue. Kan ada lo. Anjret! Hai! Enak kan? Enak guys! Gak ribet! Kalau begitu kepala Waduh! Mati lampu nih guys! gelap. Mati lampu nih! Bener-bener. Apa lah? Namanya juga komedi. Adeknya ya? Adeknya. Lumayan, nama-nama bloopers. Obrolan gak serius tapi gak santai. You're watching Brody Talk. Oke, Brodiku, back again di Brody Talk with your one and only Anjay. One and only gitu. Bunki ya guys, BUNKY. Tolong editor, ya jangan salah nulis nama saya. Masuk episode 2 nih guys. Episode 2 nih guys. Masuk episode 2 masih bahas dengan narasumber internal dari Hoodiku ya. Tanpa panjang lebar dan panjang kali tinggi. Kita perkenalkan saja langsung, ada Abi Yoga di sini, guys. Halo Abi, dada dulu. Halo. Abi Yoga ini, guys, kalau misalnya kalian nanya, saha eta gitu. Dia bisa dibilang apa, Bi? Lu tuh bisa dibilang apa di Hoodiku tuh apa? Gue co-founder. Co-founder ya. Gue megang di bagian operasional. Jadi gue direktur operasional. Oke, nah tuh. COO jadi- lah. COO ya, COO. COO tuh singkatan dari Chief Operating Officer. Operating Officer ya, kayak gitu. Ya kalau bingung search di Google lah, ribet lo semua. Ya nanti ada di bawahnya, di bawah nama Abi ntar ada. Kayak gitu. Jadi dia ini sebagai Chief Operating Officer, petugas kepala operasional, ya enggak? Kayak gitu. Kalau di struktural Direktur dia operasional. ya direktur Iya. operasional lah dia kurang lebih ya kayak gitu. Terus lingkup apa aja nih lo sebagai co-founder? Ntar lo, kalau co-founder itu berarti kan kemarin gue ngobrol sama CEO Arjitia, dia itu founder. Dia pendiri, founder. ya kan, dia pendiri. Nah, lu kenapa nih bisa jadi co-founder? Kenapa lu bisa jadi co-founder? Apa yang bikin lu jadi co-founder ya Hoodiku? Kenapa lu bukan founder ya Hoodiku juga? Karena pertama yang emang mulai Hoodiku itu kan emang Tia. Oh Tia Emang mulai kan dia. Oh. Dan kalau emang di perusahaan itu founder cuma bisa satu. Oh iya benar. Founder cuma bisa Mau sebanyak apapun orangnya foundernya satu. Iya, Sisanya co-founder kayak gitu. paling kalau nggak komisaris kayak gitu lah ya, Iya. komisaris kayak gitu. Pengawas. Komisaris beda lagi itu karena harus misalkan emang harus ada komisaris di tiap perusahaan, tapi kan biasanya itu apa ya, komisaris itu kan yang terdaftar di Oh iya, ininya struktural aja, ya, di struktural. strukturalnya aja. Struktural. Oke. Nah, sekarang kalian tahu ya harus ada. bagian-bagiannya. Ini sekarang kita di Brody Cat. Enggak ya. Kita tetap di Brody Talk. Beda segmen. Cuman itu sekarang kalian tahu. Itu pengetahuan baru. Jadi lo di sini sebagai co-founder dan peran lo untuk sebagai di perusahaan di badan itu lo direktur operasional. Lingkupan direktur operasional tuh apa aja sih yang harus lo kerjain tuh? Operasional itu kan melingkupi semuanya mulai dari operasional sehari-hari, Sehari-hari, packing, gudang, Oh iya. terus produksi, Karena ada juga produksi. online shop ya, karena online shop lo harus ada packing, Iya, ya iya. kan, terus perlengkapan packing, lakban. Intinya gue ngurusin semua urusan kantor yang Daily operation. menjamin kelancaran berjalannya Iya. daily operation kantor ini. Keseharian lah. Ya, Keseharian, ya. Jadi lo harus make sure semuanya itu udah terpenuhi, ada dan siap pakai kayak gitu. Iya, ya. benar. Ribet ya kalau dibilang kayak gitu. Tapi ribet gak sih lu ngurusin kayak gitu? Enggak ya? Kan ada gue. Kan ada lo. Anjret! Hai! Enak kan? Enak guys. Ya intinya kayak gitu ya. Berarti lu yang make sure untuk ibaratnya lu yang ngasih mandat terus nanti lu lempar ya ke gue untuk dijalankan. Saya ini apa sih di sini? Apa ini saya di sini? Host lah, apalah. Ya pokoknya jadi lu make sure semua lu plan segala macam, lu lempar ke kepala Bagiannya operasional. masing-masing. Terus lu pastiin kalau itu udah berjalan ya semuanya. Ya, benar. Oke, I see. Dan tapi peran vitalnya ini lu berarti kalau kita bahas tentang Hoodiku ini emang yang sangat vital dan sangat fundamentalnya itu berarti di produksi ya.
untuk Iya, produksi karena kan bahan kayak gitu. karena kan untuk mau marketingnya sebagus apapun, mau marketingnya setinggi apa sekencang apapun, Iya. kalau produksinya nggak ngikutin itu ya sama aja bohong. Ujung-ujungnya benar, buang-buang uang doang di marketingnya. Ya, jadi lo pastiin budgetingnya itu dipakai dan nggak sia-sia lah ya. Iya. Gitu. Harus Sebelum marketing dilakukan, ya kita pastiin dulu kalau ketersediaan produk itu Oke, lengkap ya. dulu Iya, gitu. iya, Mas. Ya, karena kalau nggak ada itu kita nggak bisa jualan juga ya. Kan? Iya. Percuma lu mau lo endorse siapa kayak lu mau endorse Pak Presiden apa yang nggak ada bahannya apa yang mau dijual jadinya guys kayak gitu. Jadi lu pastiin stok barang lu ada lah ya. Jadi kalau stok barang lu ada ibaratnya lu udah menuhin modal 50% untuk lu usaha berarti benar ya kalau Benar, kalau benar. gitu. Oke, I see. Nah, kalau untuk challenge-nya sendiri nih, peran lu sebagai co-founder, sebagai direktur operasional, ada challenge-nya tersendiri nggak sih? Kalau lu berarti udah sebagai co-founder dan direktur operasional tuh udah berapa lama berarti? Kalau misalnya kita boleh tahu. Kalau gua ngurusin produksi itu dari 2015. 2015 Iya. ya? Berarti kurang lebih udah 5 tahun lu berkecimpung untuk urusan operasional kayak gitu. Nah, itu challenge lu selama 5 tahun itu tuh apa? Sebenarnya kalau challenge banyak, tapi yang paling berasa sih yang ngurusin produksinya itu. Ngurusin produksi. Ngurusin produksinya, karena kan kalau ngurusin produksi kan, kalau konveksi kan lo tahu sendiri lah, konveksi tuh Iya. kadang-kadang kita kurang kasih bahan, dia minta kerjaan. Awot-awotan. Nanti di saat bahannya banyak, ya kalau dia ngaret kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Dari dulu selalu kejar-kejaran di situnya. Jadi kalau misalkan lagi udah ngejar produk baru gitu, produksinya belum selesai kan otomatis marketingnya jadi nunggu Iya, benar. kita lagi gitu ya. Dari dulu sih kendalanya di situ-situ aja sebenarnya. Jadi bisa gue sum up tuh kalau lu sebagai direktur operasional, kendala utama selama 5 tahun tuh untuk maintaining si produksi ini berjalan. Keberlangsungan berarti ya? produksi yang berjalan. Tapi kalau selain produksi, ya nggak seberat produksi sih sebenarnya. Nggak seberat untuk maintaining itu ya kayak gitu. Karena lu harus matiin dari bahan itu masuk, dikerjakan sampai barang itu balik ke gudang untuk siap jual kayak gitu. Karena itu nggak proses yang menurut ya kalau orang ngeliatnya kayak ya udah masukin bahannya, kerjain, balik jual. Orang mikirnya kayak gitu. Cuman kan nggak tahu ada kendala nanti kayak misalnya biasanya kendala konveksi apa sih? Salah jahit ya kayak gitu, salah jahit atau cacat kayak gitu segala macam kayak gitu. Jadi ada prosedurnya juga kalau misalnya ada barang cacat lo harus balikin atau gimana kayak gitu ya berarti ya. Oke. Lumayan berat ya challenge-nya ya karena Satu lagi sama ketersediaan bahan. Oh ya, berarti Jadi kalau bahan nggak ada ya. Walaupun konveksi udah bener, dari kitanya juga udah bener, marketing udah bener, tapi dari supplier bahannya Kosong. lagi kosong, kita ngantri sampai berapa lama itu kan impact-nya ke semuanya. Iya, bener-bener. Dari Jadi konveksi nggak bisa kena, jualan lagi. iya, konveksi pun juga kalau mau nagih ke kita mana jahitan juga Kita nggak bisa. kita juga bingung kan kalau emang dari ketersediaan dari supplier bahan itu juga nggak Iya ada. benar-benar. Berarti cukup rumit ya. Jadi nggak semerta-merta tuh kayak ya udah beli bahan, lempar konveksi, produksi, balik ke sini jual. Nggak cuman sekedar kayak gitu aja berarti ya. Berarti ada yang harus lo maintain, lo pastiin kayak di supplier ada atau enggak. Terus pas sudah dibeli itu bahannya dikirim ke konveksi sesuai atau enggak, pas sudah sesuai diproduksi dengan benar atau enggak, pas sudah nyampe itu ada cacat atau enggak. Banyak berarti ya obstacle yang harus lo maintain berarti kayak gitu. Cukup rumit guys. Jadi saran gue kalau misalnya lo mau usaha jangan jadi direktur operasional. Ribet anjing, jangan. Kecuali ada orang kayak gue yang bantuin. Nggak. Tapi seriusan, direktur operasional tuh menurut gue ya berat sih. Karena banyak hal yang harus di-maintain sama dia yang kayak tadi Abi bilang tuh ya kalau misalnya di Udiku bahan bakunya terus nyampe ke konveksi, diproduksi, kalau misalnya ada catat apa segala macam itu benar-benar harus di-maintain dan sesuai timeline ya. Karena kalau misalnya ada produk yang pengen dibikin dan harus ready, let's say 2 minggu. Nah, itu lo harus make sure 2 minggu tuh ya. Iya. Nggak boleh kurang. Kan dari awal kita juga udah planning ini untuk estimasi kira-kira cash flow-nya kira-kira bisa balik. Timeline itu. Iya, uang yang kita modelin untuk bahan itu bisa balik di bulan apa, misalkan kayak gitu. Perputaran Cash flow-nya itu. Tapi kalau misalkan dari banyak ngundur, otomatis uang kita juga banyak ketahan di situ. Benar. Jadi itu guys kendalanya guys. Kalau mau usaha tuh capeknya tuh uang yang ketahan. Bukan nggak punya uang, uangnya ketahan. Uangnya ada, cuman bentuknya bahan. Intinya Betul. gitu. Emang lu bisa beli soto pakai bahan?
Kadit bro, beli soto pakai bahan. Beli soto bang, Iya. pakai apa nih sekilo bang? Bahan Ini, Bang, heavy gitu. Ada fleece. Ya, nih bang baby terry, kualitasnya premium loh. Bodoh amat. Dia dagang soto, lu kasih bahan, mau ngapain, jamban, nggak bisa. Jadi cukup rumit ya. Keren. Nggak keren sih. Ya menarik kayak gitu. Terus kalau kita boleh kulik sedikit nih, berarti lu foundernya itu Tia, co-foundernya lu, tapi sekaligus dia ini pasangan hidup nih katanya nih, si Archie Tia ini nih. Bener nggak sih Iya dia bener pasangan dong. hidup? Ya bener dong. Ya bener ya? Bener dong. Iya sih, makanya Bener saya dong. sok aja nanya. Terus berarti lu jadi co-founder sebelum lu memutuskan untuk memilih Archie Tia jadi pasangan hidup lu, ya kan? Kan gue udah pacaran dulu. Iya tahu, berarti. Iya. Tapi kan belum ke tahap Belum yang nikah, sekian. iya belum nikah. Berarti kan ada Masih pertimbangan tuh. Karena kan kalau misalnya di usaha kita mikir kalau usaha cuman dalam hubungan tapi dicampur aduk sama bisnis kan pasti ada mikirnya, aduh ini gimana ya urusan rumah tangga tapi ada bisnis juga kita harus cari untung. Gimana tuh cara lu nguatin batin lu? Gua bisa usaha bareng istri gua nanti. Gimana tuh? Lu bisa kayak ayolah, yuk usaha bareng sama bini gua. Ayo sayang, kayak gitu. Gimana sih lu bisa kuat ini? Nih, siapa tahu ada yang punya usaha tapi bingung nyari partner nih, ada contoh nih guys. Tapi kita harus cari tahu dulu gimana dia nguatin imannya nih, karena usaha sama percintaan tidak boleh bersilang, guys. Harus sejalan. Tapi seperti itu. ya sebenarnya banyak sih yang bilang kayak gitu. Banyak ya? Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman gue dari dulu gue nggak pernah mikirin sampai ke situ sih. Oke. Maksudnya gue nggak pernah mikirin kalau nanti gue kalau usaha bareng terus gue putus gimana gitu-gitu kan. Orang-orang pada takut kan kayak Iya. gitu. Cuma iya gue nggak pernah sama sekali mikirin itu gitu. Maksudnya kalaupun terjadi gitu dulu udah tertulis juga di PT kan ada Profesional aja tetap. kayak ada sahamnya berapa gitu kan. Ya tapi alhamdulillah kan ya Ya. nggak kayak gitu, nggak kayak yang dipikirin yang ditakutin orang-orang. Bener sih. Karena emang ya kan banyak lah ya kaum bucin yang nggak usah usaha lagi pacarannya takut serba-serba apa takut gitu. Cuman ya gue bisa bilang pijakan lu untuk bisa memutuskan lu berbisnis sama pasangan hidup lu menurut gue tuh bold move sih, berani lo. Maksudnya ya emang kayak tadi bilang banyak orang yang bilang oh itu susah loh, lu usaha tapi bareng sama pasangan hidup lo yang dimana posisinya pun lu sama-sama petinggi kayak gitu. Pasti kan ada cekcok di luar perusahaan, ada cekcok di perusahaan yang mungkin bisa ketukar, cekcok perusahaan ke bawah ke rumah tangga, cekcok rumah tangga ke bawah perusahaan kan seperti itu kan. Ada juga. Tapi lu oke lah ya, gue berarti oke lah lo sama Archie ini keren dia guys. Tapi kalau misalkan lagi di kamar nih malam-malam tiba-tiba bete, kok bahan ini belum masuk sih gitu, udah biasa. Sering ada pertengkaran. Udah biasa. Iya. Itu tak pernah terlihat di kantor guys. Ternyata di balik kamar, di balik bilik. Di balik bilik ternyata terjadi sebuah cekcok ya. Tapi itu wajar ya. Wajar, pasti biasa normal aja, ya, biasa pasti aja. ada. Nggak usah usaha lah, lu punya rumah tangganya pasti ada cekcoknya di depan orang, lu biasa-biasa di dalam lu sikut kanan ya kan, lu nggak tahu ya kan. Tapi ya jangan main tangan lah guys. KDRT nggak bagus, nanti kena pasal pidana. Oh iya, oke. Jadi Bi, ini sekarang gue mau bahas sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan. Bukan hangat lagi sih, jatuhnya capek sih orang ngebahas ini. Dengan situasi pandemi gini ya kan. Dan kemarin kita baru aja ngeliat presiden kita itu live stream untuk jadi orang pertama yang disuntik vaksin dan diikuti oleh beberapa kepala negaranya juga, bukan kepala negara, kepala instansi di negara kita kayak gitu kan. Nah, pandangan lo gimana nih terhadap vaksin di Indo ini nih? Apalagi ini kan berimpact banget sama lo sebagai pengusaha ya jatuhnya, lo sebagai entrepreneur kayak gitu. Terus pandangan dan harapan lo itu gimana untuk vaksin di Indo ini? Pandangan dan harapan untuk vaksinnya. Yap. Yang kemarin Pak Jokowi lakukan itu sih udah bagus ya, dia udah bisa meyakinkan, ngasih contoh, jadi dia meyakinkan orang-orang yang tadinya ragu sama vaksin, at least mengurangi sebagian besar orang yang tadi ragu sekarang jadi berani buat vaksin gitu. Karena emang kalaupun gue jadi Pak Jokowi ya gue bakal kayak gitu untuk meyakini masyarakatnya sendiri kan. Karena kan di pandemi ini kan banyak banget orang yang banyak ragu-ragu sama semua ini gitu. Ya kan, sama semua ini. Lah. Tapi kalau misalkan dengan komando kayak gitu sih ya udah bagus banget. Jadi harapan gue kalau
nanti vaksinnya udah bisa menyebar ke semua masyarakat, terus masyarakat udah bisa beraktivitas kembali seperti normal sebelum ada pandemi, ya ekonomi kita bisa pulih lagi, balik lagi kayak dulu gitu. Dan Karena lo kan juga sebagai pengusaha juga bisa menstabilkan semua Iya, kayak gitu. Oke. siap. intinya gue kangen kayak dulu lagi aja sih, Iya, kayak mau kemana-mana benar-benar. bebas, mau Setahun lebih aja teh kita tuh Setahun benar-benar lebih, nggak setahun bisa beraktivitas di luar dengan aman gitu. Kita harus pakai masker, jaga jarak, terus bisa bilang apalagi ya, banyak protokol kesehatan, apalagi buat kayak keluar kota gitu kan harus ada syarat apa namanya swab test kayak gitu kan, swab test harus diituin, terus apa namanya kayak kalau misalnya keluar kota swab testnya nggak keluar, lu ditahan nggak boleh, Iya. lu mau naik pesawat juga harus ada hasil ini juga, agak jadi ribet lah ya, nggak kayak dulu kayak iya. gitu. Dan Ya itu- lu pingin kan, lu kangen kan kayak pingin ke Bali tinggal berangkat aja Bener, gitu, nggak usah bener, pakai swab. bener, Terus bener. lu malam-malam bingung mau kemana, lu tinggal ke Senopati, nongkrong asli. gitu. Nggak usah jauh-jauh men, ini cuy kayak lu tengah malam lapar tutup anjir fast Nah, food, iya kan. anjim. Lu makan roti bakar aja tutup, Iya gimana kayak coba? gitu. Ujung-ujungnya nggak makan. Besok-besoknya mah sakit ya kan. Pas udah sakit ada gejala dikit parno ya kan. Iya, Aduh nih gue demam nih parno gitu. Iya. Jadi ganggu banget ya Iya. semuanya kan. Jadi aktivitas keganggu. Apalagi banyak juga apa namanya segmen-segmen lain tuh yang kayak sekolah, anak-anak sekarang sekolah. Lu kapan sih terakhir lihat anak sekolah pakai seragam gitu di jalan? Jarang, udah jarang Iya. banget kan kayak gitu. Terus aktivitas juga, ya emang walaupun agak enaknya Indonesia agak lega ya jalanannya ya kayak gitu ya. Ya bisa dibilang cukup takjub saya selama setahun Indonesia tidak ada kemacetan, ya tidak ada motor-motor ganas di trotoar, itu cukup menarik. Cuman kangen juga sih ada lihat motor. Ya kayak di banyak trotoar. banyak juga kan teman-teman lu yang kena dampaknya yang lumayan parah gitu kan, kayak entah dia diberhentiin dari kerjaan, ada yang usahanya Wah, kena dampaknya. ke semua elemen ya berarti dari atas sampai bawah gitu semua kena gitu dan Tapi ya mudah-mudahan dengan ada vaksin gelombang pertama ya jatuhnya iya, ya. gelombang pertama. Iya kan? Gelombang pertama kali rilis nih apa namanya Sinovac ya. Nah, Sinovac. apalagi kan udah dipastikan aman sama BPOM gitu. Iya BPOM. MUI Dan juga udah MUI menyatakan juga udah halal. bilang halal gitu. Terus pertama kali Pak Jokowi juga Iya. udah melakukan vaksin gitu ya. Ya harusnya aman sih, tinggal nunggu nyebar ke seluruh Indonesia aja sih. Ya, paling cuma proses nyuntiknya aja yang menurut kita kemarin nggak aman ya, geter gitu dok. Grogi, men. Ya, saya tahu itu adalah langkah sejarah apa kemanusiaan ya sebenarnya. Cuman Iya. kita yang nonton juga jadi itu titiknya tuh kan kayak meleset atau jarumnya patah di dalam kan, men, lu aduh. Tapi lu bayangin lu jadi dokternya, nyuntik presiden orang nomor satu Iya Indonesia, sih, bener. live stream Ditonton, seluruh ya Indonesia, kan, ratusan juta orang. mau pengalaman lu udah sebanyak Iya, apa juga kayak bener, tetap. bener. Tapi emang itu bakal dokter ngeri senior, kita juga lihat nggak itu sih? tua ya, dokter senior ya itu. Itu kalau nggak salah dokter senior. Ya udah kemarin berumur ya? juga sih, Udah berumur ya, staf khusus kepresidenan ya. Udah tua men, gila. Pas gue nonton tuh kayak, weh vaksin. Tapi pas saya disuntik dia kayak, wah, guys, yang gue cuma memposisikan diri gue, tuh Pak Jokowi mikirnya apa ya? Kayak masih lihat ini kayak, ya tulang nih, ya tulang nih. Udah kan? Mode getar. Iya, mode vibrate coy itu. Maaf ya Pak Dokter, bukan masalah, cuman saya takut aja kemarin Bapak. Ya cuman ya itu Bapak keren sih. Bapak jadi orang nomor satu yang nyuntik vaksin jatuh. Bapak orang nomor satu yang nyuntik vaksin di Indonesia dan nyuntik orang nomor satu di Indonesia. Bapak luar biasa. Semoga Bapak dapat penghargaan dan vaksin ini bisa manjur lah untuk warga Indonesia. Tapi Bapak keren sih. Terus kemarin juga gue lihat kan setelah ada Pak Jokowi, terus ada panglima-panglima tertinggi di apa namanya di instansi negara, terus ada perwakilan juga anak muda kemarin. Perwakilan anak muda itu kemarin siapa? Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad kemarin. Dia sebagai apa namanya jatuhnya dia pengusaha juga ya. Lu mandang dia berarti udah bukan artis ya, kalau Raffi Iya Ahmad dong. pengusaha ya. Dia udah entrepreneur juga ya kayak gitu. Dia punya usaha dan kemarin yang agak menarik nih dia pakai atributnya tuh dia pakai batik cuman dari buatan dia sendiri. Kemarin gue lihat kayak ada logonya ya, logo di sini ya, Rans gitu ya. Itu keren ya, dia punya
apa produk sendiri, dia branding itu keren ya. Pas lagi disuntik ada runs gitu. Kira-kira kalau lu gitu jadi Raffi Ahmad nih, lu jadi sosok apa perwakilan anak muda, lu bakal pakai hoodie gua nggak sih? Pakai dong. Pakai Lah. kan mau disuntik. Gimana? Giniin. Ribet guys. Mas gimana Demi nyuntiknya Mas? branding. Gini aja nih. Oh di sini aja suntiknya dokter, di sini suntiknya. Kan ada sleeveless. Oh Gua iya kan ada sleeveless Gua ya. pakai sleeveless dong. Masuk gak tuh? Gua pakai ya? sleeveless. Masuk. Ada sleeveless, cek di katalog. Ya oke, bisa ya. Iya Bisa iya. pakai sleeveless. Bisa juga loh ya. Iya iya boleh. Ya gue kira kan kita kan hoodie ya, orang biasanya. Yang penting ada logo aja di sini. Ini ada logo ya. Sleeveless. Kalau misalnya pakai produk basic ya nunjukin label aja gini pas pas lagi divaksin ya saya perwakilan anak muda hoodie basic guys. Nah gitu sih. Cuman keren sih. Tapi lu pasti akan pakai ya untuk ibaratnya kayak ngasih tahu produk lokal nih guys ya kan. Pakai gitu. dong. Sepatunya Pak Jokowi aja kemarin produk lokal. Produk lokal. Oh iya kemarin kita juga dapat info itu produk lokal juga keren ya itu. Berarti keren. Apa ya pemimpin kita bisa ngasih contoh lah kalau misalnya banyak produk lokal yang berkualitas kayak gitu ya. Dan ya apa namanya, gua harap sih mindset orang terhadap produk lokal tuh bener-bener kebuka ya. Karena sekarang emang gue bisa bilang produk lokal udah ya mirip-mirip udah aja, tipis kualitasnya banget, ada tipis. Nah, tipis paling dari segi finishing sama maintaining-nya aja yang beda lah. Karena sekarang mereka skalanya udah skala besar. Tapi udah banyak juga produk lokal yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada luar negeri loh. Kayak ini contohnya. Oh pertama ini. Jelas Iya, dong. Iya. Harus. Oh iya. Ya tapi emang banyak sih kayak gitu. Karena menurut gue sekarang kalau misalnya di compare gitu, misalnya kalau harus beli atribut ya menurut gue sih lebih sekarang ngeliatnya kalau emang produk lokal itu harganya worth it dan kualitas memang udah oke sih, gue nggak perlu bela-belain produk luar sih, karena gue liatnya kalau beli atribut emang lihat dari selain dari looks, tapi yang pertama gue lihat dari fungsinya juga, gue mau pakai kemana gitu. Cuman kalau ya gue mau pakai cuman kayak buat jalan kemana doang kayak kaosan gitu, ya nggak perlu lah. Yang luar-luar gitu, yang di Indo juga ada kan, lagi ada yang bagus juga di Indo dan harganya ekonomis, terjangkau, ya kenapa tidak? Intinya kayak gitu. Ngapain harus perkara gengsi? Gengsi itu tidak baik, itu adalah sifat setan. Kita jadi salah podcast guys. Nah intinya kayak itu. Jadi lokal itu nggak seburuk apa yang kalian pikirkan. Apa? 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin? Ya. Enggak juga sih, sebenarnya 10 tahun yang lalu juga udah banyak yang udah mulai banyak yang bagus, walaupun emang nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang kan mungkin karena perkembangan teknologi, perkembangan informasi gitu, jadi mereka juga produk-produk lokal yang baru tuh udah mudah mendapatkan informasi gimana untuk produksi dengan kualitas yang bagus gitu. Dan exposure-nya juga lebih mudah ya sekarang ini. Jadi ibaratnya produk lokal tuh udah banyak dari dulu, tapi minim exposure-nya aja buat dapat pandangan dari masyarakat gimana. Kalau sekarang kan udah gampang banget, udah marketplace, sosial media udah banyak banget sekarang. Dan sosial media sekarang buat branding kan udah jadi apa senjata utama ya ibaratnya kalau ngomong kayak gitu. Iya keren. Tapi keren juga ya Raffi Ahmad ya pakai itu. Shout out Raffi Ahmad, lau keren. Jadi orang anak muda pertama yang mau disuntik vaksin. Semoga sehat ya Raffi Ahmad dan kebal dari COVID-19. 19. COVID-19. 69 anjir. Kenapa gua ada di otak gua 69? Ya pokoknya itulah ya. Guys, oke. Udah banyak nih ya kita ngobrol. Tapi sekarang kita ini nih Bi, di Brody Talk ini tuh kita punya satu segmen. Nama segmen ini tahu. Oh iya. Nah, pingin nih gue. Tahu kan lo? Iya, pingin gue harus. Kan? Gue pingin kayak gini nih. Nah, jadi tahu itu apa? Dia kedelai. Enggak. Tahu itu dia singkatan ya. Jadi tanya hoodie kayak gitu. Jadi nanti gue bakal tanya jatuh kayak rapid test. Jatuh kayak rapid question. Kayak gitu. Ada 5 pertanyaan. Kemarin pun Archie juga gue tanya hal yang sama kayak gitu. Dan ini kayak bakal pertanyaannya juga sama buat lo karena lo selaku petinggi di hoodie-ku juga sebagai. Pertanyaan sama kayak kemarin. Iya, kurang lebih sama gitu. Cuman ini yang bakal beda berarti kan pandangan lo kan tentang hoodie yang bakal bertanya ini. Bedain dong. Hah? Bedain dong. Dia request guys. Dia request, ini template. Jadi ini template. Jadi ini bakal berlaku untuk semua narasumber gitu. Iya. Mana kita tergantung screen rate kita sekreatif apa sih.
Dia bisa ngasih oke. pertanyaan, ya nggak? Ya, Iya, iya. Ya jadi kayak gitu. Jadi untuk sementara ini ada pertanyaan yang ini sangat apa ya? Buat lu, gue pengen tahu sih pandangan-pandangan lu terhadap hoodie yang akan gue tanya ini. Oke. Jadi lu siap ya? Oke. Oke, kita masuk segmen tahu tanya hoodie. Oke, Abioga, Rizky Dika Abioga. Ria Dika. Salah gua. Rizky Riadika Abioga. Pratama Putra, kepanjangan namanya jadi. Oke, Abi. Nih siap ya, ada 5 pertanyaan yang bakal gue tanya ke lo tinggal jawab ini atau ini. Pas gue tanya ini atau ini. Gitu. Oke. Ini semua seputar hoodie. Ya, jadi lo tinggal jawab aja. Yang pertama, hoodie. Cerah atau gelap? Gelap. Tebal atau tipis? Tebel. Polos atau grafik? Polos. Lokal atau impor? Lokal. Mahal atau murah? Murah. Oke, mahal. oke. Ini agak sinkron ya, lokal atau impor, lokal, mahal atau murah, murah. Tahu nih suka yang murah-murah deh nih, nyari produk-produk lokal yang murah. Keren. 5 pertanyaan tadi cukup Udah 5 ya? cepat. Iya. Udah 5 ya? Kemarin itu kalau misalnya kita komparasi sama Archie, dia agak goyang tuh. Dia Gue agak gue yang terakhir sebenarnya. mahal atau murah? Mahal atau murah? Kalau murah kualitasnya bagus gue mau. Nah, Tapi kalau kualitas kita gue nggak emang- mau. Kita nggak butuh penjelasan, kita cuma butuh jawaban di bawah alam sadar Anda saja. Kalau Archie kemarin agak goyang deh, mahal atau murah sama lokal atau impor. Dia lokal atau impor dia agak sedikit ya, lokal, ya kayak gitu. Lokal atau impor, lokal. Nah. Iya. Mahal atau murah? Tapi mahal murah tuh relatif, men. Emang relatif. Kayak kalaupun kualitasnya bagus banget, Yap. harganya di atas rata-rata, tapi bisa dibilang murah kalau emang karena kualitasnya itu gitu. Emang kalau harga emang relatif karena banyak juga produk murah kualitasnya di atas kualitas harga mahal ada ya kan, dan ada juga harga mahal kualitasnya itu di bawah harga murah. Itu sama aja, cuman gue balik kata-katanya. Maksudnya intinya harga murah kualitas tinggi, harga mahal bisa kualitas rendah gitu. Jadi kalau harga itu emang relatif lah ya gitu. Cuman emang tadi pertanyaan itu kalau hasil riset dari Jerman, enggak sih, nggak salah ya gue. Itu adalah jawaban alam bawah sadar lo karena lo diminta untuk jawab cepat. Jadi itu pandangan lo kalau terhadap hoodie, lo lebih prefer murah, terus lebih prefer polos, lebih prefer gelap, lebih prefer hoodie yang tebal, sama lo lebih prefer, oh udah tadi udah 5 ya. Oh lebih prefer polos, udah cerah, gelap, tebal ya tadi ya kan. Jadi itu lo di bawah dalam alam bawah sadar lo pengennya hoodie yang seperti itu. Menarik ya guys ya. Nanti gue bakal tanya ke narasumber berikut. Jadi itu dia sesi tahu bareng Abioga. Tahu tanya hoodie. Ya oke. Sekarang gue mau nanya nih Bi tentang plan hoodieku di 2021. Tapi plan lo sebagai direktur operasional tuh apa ya di sepanjang 2021 nih yang bakal lo lakuin sebagai direktur operasional? Tahun ini pinginnya target gue untuk gudang itu nggak ada stok yang kosong, apalagi untuk yang produk-produk yang selalu restock gitu ya, itu nggak ada yang kosong. Terus stoknya bakal di triplein, triple stock. Oh itu cara lo untuk men-triple-nya itu tuh apa aja step-step yang mau lo buat ya, siapa tahu kalau pengen tahu wah ini nge-triple stock nih berarti harus ngelipat gandain 3 kali, biasanya kan nge-double, ini 3 kali. Oh ya pelan-pelan. Iya, berarti dimulai dari nggak ada stok kosong dulu. Dari situ mulai pelan-pelan dari tiap model atau tiap warna gitu dinaikin, dari dobelin dulu. Nyicil berarti ya? Nyicil. Tapi Kan nanti kita targetkan sampai at least kuartal 2 akhir gitu udah bisa triple stoknya. Oh ngerti. Jadi plan lo untuk jangka panjang ini lo pengen triple up stok semua ready stock gudang. Tapi untuk jangka pendeknya ini dari Q1 sampai Q2 ini lo nyicil buat sampai ada di titik stabil bisa triple up ya kayak gitu berarti ya. Oh, oke. Kami nyicil dari double dulu habis itu baru triple. Oke, sih. Dan apa namanya itu kan dari produksi ya. Tapi
pandangan lu juga, lu sebagai co-founder harus punya ini juga kan, punya visinya juga. Visinya nih Hoodiku nih di 2021 pengen lo arahin kemana nih bareng Archie kayak gitu. Pengen lo bawa kemana sih si Hoodiku di 2021 ini? Maksudnya secara apa nih? Secara brand Oh, oke. Hoodiku ini nih di 2021 planning lu pengen lu arahin kemana? Kalau kemarin kan yang bisa gue tangkap dari Archie, dia pengen jadi brand yang kuat di online gitu. Cuman kalau dari lu sendiri pandangan lo, Pandang secara gue aja ya, gitu ya? secara lo sebagai director operation dan co-founder kayak gitu, lu pengen bawa kemana nih brand Hoodiku nih di 2021 arahnya? Pertama gue pingin Hoodiku lebih deket dari customer. Lebih deket dengan customer. Oke. Makanya kenapa dibikin YouTube ini juga. Oke, sih. Biar kita bisa berinteraksi gitu sama customer, kan kita bisa baca komen-komennya gitu. Iya. Mungkin kalau di Instagram kan emang ya foto-foto aja mungkin mereka nggak tahu mau komen apa juga gitu, Iya. foto mau dikomenin apa. Bener, Cuma bener, kalau di YouTube kan mereka jadi bisa ngasih masukan, bisa komentar yang even di luar hoodie, di luar tentang hoodie gitu. Yes. Jadi kita bisa ngerti kemauan mereka tuh kayak gimana. Oke, jadi pandangan lo pengen lebih ngebawa Hoodiku ini lebih dekat dengan community gitu. Lo Ya, pengen bener. Hoodiku ini lebih erat sama masyarakat. Kalau misalnya brand ini tuh nggak cuma sekedar jualan hoodie, tapi juga bisa ngasih insight dari segi dari segi si brand ini bisa lebih dekat lagi sama masyarakat dari semua kalangan. Lebih kayak Betul. gitu ya. Jadi gue pengen nge-build community dari YouTube ini biar bisa selain gue bisa lebih mengenal customer pun bisa lebih mengenal di balik hoodieku itu siapa aja, ngapain aja sehari-harinya gitu sih. Iya benar-benar. Jadi lu pengen ngebawa masyarakat, lu pengen ngebawa pasar lo ini nggak cuma sekedar tahu Hoodiku itu cuman tahu brand sama produknya aja gitu. Tapi lu bisa tahu juga, orang-orang juga bisa tahu isinya tuh ada siapa aja, siapa yang ngurusin apa, kayak gini, gimana kesehariannya, dan mereka juga bisa tahu gimana orderan mereka diproses kayak gitu-gitu. Terus Yeah. gimana masuknya proses orderannya kayak gitu sampai di packing sampai diterima sama si pasarnya sama customer ya kayak gitu. Iya. Oke sih, jadi lebih ke mengeratkan diri brand ini, pengen ngebaur sama masyarakat sama pasarnya yang menurut gua good gesture sih, karena emang yang bisa gue lihat pasar Indonesia itu lebih suka sama brand itu yang lebih mementingkan apa yang customernya itu pengen, lebih ke gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar punya idealis itu penting karena idealis dari brand itu menunjukkan karakter ya. Tapi Iya. gue lihat pasar Indonesia selain idealis yang bisa diterima, tapi mereka juga pengen bisa dekat juga sama customer-customernya gitu. Jadi Iya. mereka bisa secara nggak langsung terikat lah ibaratnya sama brandnya dan ngerasa jadi part of that brand gitu. Jadi mereka juga jadi part of Hoodiku gitu, yang ngerasa ngebantu progres Hoodiku dari awal sampai gede banget gitu, kayak gitu ya. Amin ya. Keren. Jadi buat lu semua ya, kalau misalnya ada masukan ada apa-apa, komen di bawah. Ini udah yang kedua gue ngomong kayak ini, keren dah gue lama-lama. Komen di bawah, menurut lu tuh Hoodiku tuh perlu apa sih, ya kan? Terus ada masukan apa sih? Mungkin ada insight ya kan? Atau nggak cuma sekedar produk ya, lu bisa ngasih masukannya apa aja ya? Apa aja. Ada di sini Anything. dong, ada di sini kayak gitu, masuk di kota ini kayak gitu, komen aja. Itu pasti kita dengerin kok. Kita baca kok. Kita pasti baca dan mungkin nanti akan kita kasih reaksi ke kalian di video nanti tentang komen-komen kalian. Jadi komen aja di bawah tentang apa yang menurut kalian Hoodiku perlu kembangin atau perlu ditambah apa, atau ya kritik pun nggak apa-apa ya. Kritik juga nggak apa-apa ya. Kita Nggak butuh apa-apa juga dong. kritik. Justru bagus. Itu yang membangun. Itu bikin kita improve lagi, lebih baik lagi. Ya, jadi kita kritiknya juga kritik yang membangun ya, bukan Iya. jangan kritik-kritik yang yang berbau-bau agama sara gitu. Ya, kan. itu ngatain namanya, bukan kritik. Itu ngatain namanya, itu nganjingin itu ntar titit gitu. Ya. Thank you editor. Oke, Abioga, jadi itu perbincangan yang cukup menarik ya. Kayak ini dari tadi kita ngomongin banyak hal tentang lo juga kayak gitu. Dan tiap di akhir segmen, ini tuh segmen paling menarik menurut gua, ya kan? Karena
gue selalu ngasih special rapid untuk semua narasumber gue. Kayak sebenarnya kayak tadi yang si tahu-tahu itu gitu. Oh, tapi ini beda nih. Ini bukan beda, kayak kemarin. ini beda. Oke, Kalau gitu tadi dong. itu lebih kan tahu, tanya Hudi. Iya, iya. Animasi. Enggak, Iya. bercanda. Kalau ini tuh udah rapid random aja yang gue buat. Jadi ini lebih relate ke lu sih. Intinya Oke. gitu, ya. Tapi sebelum gue ngomong ini, lu tuh katanya emang hobi lu di luar, lu kan ya lu bisnis usaha, lu hobi di luar ini tuh ada apa sih hobi lu? Otomotif. 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 Otomotif Mobil, tuh udah mobil. dari kapan lu otomotif? Mobil mah dari SD kayaknya. SD? SD. Oh, Dari itu gue dari- pertama kali baca majalah otomotif atau mobil-mobil gitu ya itu. Oh gitu. Jadi dulu dari SD awal tuh Mungkin dari udah. TK juga udah deh. Terus Iya, lu tapi ngapain gue sih? mulai paham itu SD. Ah, SD. SD tuh udah TK tuh mulai- kayak cuma ngeliat, keren ya mobilnya, keren ya gitu kan. Pas SD udah mulai montir, enggak? Jadi dia mau kemana lebih bengkel, pakai baju bengkel, bawa tang. Anak-anak mau main bola, gue ke Iya, bengkel. bawa tang, nggak jelas ya. Udahlah biarin lah otomotif. Otomotif dong. Selain otomotif nggak ada lagi yang lain hobi lu? Apa ya? Jadi lu lebih Udah, ke otomotif sih. car person ya orangnya. Iya. Otomotif tapi mobil bukan motor ya. Lebih ke mobil. Motor gue suka tapi nggak terlalu dalamin sih. Lebih mobil. Oh, oke. Jadi selain dia pengusaha, dia suka otomotif, ya standar ya pengusaha suka otomotif ya. Yang aneh tuh pengusaha suka apa ya? Apa yang aneh? Apa yang aneh? Ada insight gak? Biar lucu aja nih, please. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak asik lu. kurang Suka apa sih? Apa kurang suka cepet, apa? kurang cepet. Ya pokoknya itulah anehnya kalau pengusaha tapi dia sukanya tuh apa ya? Kalau pengusaha suka mainan tuh masih banyak yang itu pengusaha suka mainan. Cuman yang aneh tuh apa sih? Ada nggak sih yang aneh? Lego pengusaha Itu sama mainan gitu. Coba komen di bawah yang aneh tuh enggak ya aneh. Cuma kalau gue kan dari sebelum gue kepikiran jadi pengusaha atau bahkan gue belum lulus SD aja juga udah suka otomotif. Iya sih benar-benar. Ya jadi emang lu emang udah hobi yang mendarah daging. Tapi ini Banget, enggak. banget. Tapi maksudnya ini kalau dari keluarga ada yang hobi otomotif juga? Enggak Enggak. ada. Jadi pure lu sendiri. Enggak, adik gue pun si Tian itu dia baru suka ya karena gue juga. Oh, jadi lu jadi panutan ya? Iya, kayak gue ngebawa karena gue sering ngeliatin mobil-mobil jadi ngikut gitu. Copycat. Jadi copycat aja gitu. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu, berarti ini menarik nih. Ini berarti rapid yang gue buat ini oke lah yang bisa gue tanya ke lu. Berarti lu suka otomotif, ya kan? Lu siap gak nih? Siap Ini dong. Jawabnya cepet ya? Iya, Jawabnya cepet loh. ya Cepet. kan? Kemarin tuh Archie tuh ada tuh yang 7 detik dia lah. Aduh, 7 detik dia baru bisa jawab deh. Bingung deh ya lah. Oke, Abi. Pertanyaan rapid test. Rapid. Gue rapid test mulu apa sih? Pengen sop kali gue ya? Rapid question yang pertama, special rapid question dari gue buat lo. Yang pertama, apa tuh? BMW apa Mercedes? Bangsat. Mercedes. Aduh, 5 detik guys, 5 detik. Mercedes. 5 detik dia. Gue kira setangguh itu dia. Nggak setangguh itu. Susah men, itu nggak bisa Nggak dipilih setangguh sebenarnya. itu. Oke. Sebenarnya nggak bisa dipilih itu. Yang kedua, beli mobil tua langka atau investasi saham? Invest saham. Hah? Invest saham. Investasi saham ya 4 detik, 3 detik. 3 koma lah, 3 koma detik. Oke, ini yang terakhir nih. Spesial untuk Anda. Riding mobil sama teman atau liburan sama istri? Liburan Saya menang. Apa? Liburan sama istri. Liburan sama istri. Sebelum liburan riding Hai dulu. sang istri. Halo. Sebelum liburan driving dulu. Sebelum liburan riding dulu. Dapat izin Driving, nggak? driving. Dapat izin nggak? Masih geleng guys. Itu mencoba-coba dia. Ya bisa kita bilang cukup lama ya jawabnya. Ya pertanyaan ini sulit-sulit ini. Makanya ini saya bilang special rapid dari Bunki kayak gitu. Seru ya? Seru. ya? Jadi hancur dia. Nanti ada pertengkaran di bilik kamar. Jadi kamu mau riding dulu, ya. Jadi kamu mau beli mobil tua lagi, ya. Ribet gue, gue ribet. Ya makanya itu ya, seru banget ya ngobrol sama co-founder dari Hoodiku. Rizky Riyadi Kabioga,
semoga semua yang tadi udah diomongin, plan-plan lo juga bakal terwujud tahun ini. Thank you banget nih udah ada di Brody Talk ya, buat Rizky Riyadi Kabiyoga selaku COO, co-founder sama direktur operasional ya, direktur operasional of Foodiku. Dan kurang lebih itu aja nih guys buat Brody Talk episode 2 ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode 3. Buat bintang tamu atau narasumbernya ditunggu aja. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan gue kesampean ngomong gitu. Ya, jangan lupa komen, like, and subscribe ya di channel Hoodiku. Komen yang banyak, tanya-tanya, masukan, kritik semua boleh banget. Dan I'll see you guys in the next episode of Brody Talk. See you guys. Bye-bye.